Shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat ketemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berikan waktu kita khusus buat Tuhan pada hari ini. Mungkin kita bisa tinggalkan sejenak beban persoalan, pekerjaan, masalah yang lain. Kita beri waktu kita 2 jam saja buat Tuhan. Puji Tuhan, kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah, diberikan kesempatan bertemu dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri hari ini Tuhan. Kami mau berikan waktu kami khusus buat Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan tuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa setan iblis yang mengganggu ibadah yang mau mengganggu kami, kami bersatu hati, kami katakan hancurkan kuasanya. Kami usir dari kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sehingga mereka bisa tiba di tempat ini beribadah bersama-sama kami dengan semangat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Firman Tuhan berkata, bila kau rasa gelisah di hatimu, berseru pada Yesus. Yesus pasti menghampiri setiap kita. Puji Tuhan, kita katakan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kau tak menentu hidup.
beban berat, sedang dalam persoalan hati yang tidak menentu Tuhan. Mungkin ada jemaatmu yang sedang tawar hati Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, yang sedang terhimpit ekonomi Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami jemaatmu Tuhan, kami memilih untuk datang kepadamu Tuhan. Karena berkali-kali kami melihat kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa melepaskan kami selain Engkau Tuhan. Keluarga kami bisa meninggalkan kami Tuhan. Sahabat kami bisa berkhianat kepada kami Tuhan. Orang-orang di sekitar kami bisa menjauhi kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau yang tidak meninggalkan kami. Ini kami jemaatmu Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dia hadir di sini. Dia mengasihimu. Dia memperhatikanmu. Dia tahu segala keluh kesahmu. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Dia sanggup mengubah setiap hati kita. Haleluya. Mari sementara jemaat berdoa. Kita naikkan pujian kita. Biar jemaat berdoa, singer menyanyikan pujian ini. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus ada di sini. Ambil kesempatan untuk sampaikan segala keluh kesahmu. Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh
Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan pujian Gloria.
terindah buat Tuhan kita. Kita katakan pujian. Hari yang terindah, hari Yesus hadir di hari kita. diberikan waktu. Saya berdiri di sini beberapa waktu yang lalu. Saya mengadakan perjalanan ke Banjarmasin. Ada sesuatu yang diselesaikan di sana, dan puji Tuhan, perjalanan saya lancar. Beberapa hari, 3 hari kalau tidak salah. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 November, Tuhan telah menambahkan satu lagi umur saya. Kalau saudara melihat
foto di belakang ini, saudara bisa melihat saya ada di mana. Yang berbaju merah itu adik saya. Nah, dan saya adalah yang di sebelahnya itu, yang berbaju putih. Beberapa minggu yang lalu saya ingat dari khotbahnya Saudara Agus. Ini acara sekolah minggu yang saya ingat. Bapak pendeta saya, suami istri dikirim ke dari Surabaya ke sebuah kabupaten yang sangat ini di tengah-tengah perguburan orang Tionghoa. Gereja itu berdiri, jadi memasuki daerah itu agak serem. Dan dindingnya tidak seperti gereja kita di sini itu dari kayu semua ya. Dan waktu itu boleh dikatakan listrik sangat minim dan musik pun tidak seperti kita yang sekarang ini. Saya ingat Bapak pendeta saya itu dia memakai piano yang kalau tidak salah namanya akordeon, kalau tidak salah ingat. Dan saya belum tahu juga. Dan begitulah keadaannya. Dan sampai hari ini saya berdiri di sini bukan karena hebat dan kuat gagah saya, namun Tuhan selalu ada bagi saya. Di setiap kehidupan saya Dia ada. Dimanapun saya ada, Dia ada. Dalam keterpurukan saya, dalam keadaan saya sedih, saya tidak pernah mengadu kepada siapapun. Namun saya percaya Tuhan itu selalu ada bagi saya, dan Dia tidak pernah membuat saya berkekurangan. Kalau saudara melihat saya, wah, mungkin Pak Yuda ini seperti di foto ini selalu di depan. Padahal waktu di foto itu saya malu. Saya orangnya pendiam, saudara-saudara, dan tidak pernah berbicara seperti sekarang ini. Saya selalu gagap. Tapi Tuhan tidak pernah peduli saya. Saya mau gagap, mau apapun keadaan saya. Saya sebenarnya melayani Tuhan. Rasanya malu kalau berdiri di sini karena suara saya itu tidak seperti yang penyanyi yang umumnya. Namun saya percaya setiap kali kita memuji Tuhan, apapun itu, pujian itu berharga di mata Tuhan. Hari ini saya ingin membacakan dari saudara melihat sendiri Alkitab yang saya bawa, karena ini saya tinggal selalu di rumah. Karena apa? Kitab ini keadaannya begini dan warnanya pun sudah kuning sekali. Ini peninggalan dari almarhum mama saya, dan umur ini mungkin Alkitab ini lebih tua dari saya. Jadi saya bacakan dari Amsal Sulaiman atau Amsal Salomo pada pasal 3 ayat 16. Saya bacakan saja dari sini. Pada tangannya kanan adalah panjang umur, dan pada tangannya kiri adalah kekayaan dan kemuliaan. Amin. Saya akan menyanyikan pujian bersama dengan Kak Ian, buat yang bertambah umurnya pada bulan ini, baik hari ini maupun hari-hari selanjutnya. Karena sudah ada 2 bulan saya tidak tampil di sini, dan juga saya bersyukur karena kakak saya juga berulang tahun di September kemarin. Saya akan memuji Tuhan karena Tuhan selalu hadir di setiap musim kehidupan saya, dan Tuhan selalu menolong saya dalam keadaan apapun. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih sudah mendengar. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya jemaat sepakat dengan saya. Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yuda. Panjang umur di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri, kehormatan, kesetiaan dari Tuhan melingkupi Bapak Yuda. Terima kasih buat kesaksiannya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan, Ibu Adi minta pimpin kita dalam doa persembahan. Bapak Ibu, kita tutup ya Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu sepanjang satu minggu ini Tuhan, dan kami bisa berkumpul beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya Bapak, terima kasih sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang masih banyak dengan begitu banyak terima kasih untuk kami. Tuhan, kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi berkat dan berbau harum di hadapan
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini Bapa, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti halnya lagu yang kami nyanyikan Tuhan, bahwa Engkau tahu cara untuk menolong kami Tuhan, bahwa Engkau tahu cara untuk melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami Tuhan, untuk kami menjadi pemenang di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, di pertengahan ibadah kami Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tebus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Kudus melingkupi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau juga buka pikiran kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan konsentrasi dan penuh hikmat daripada Engkau Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh kami resapi, kami terima Tuhan dengan sepenuhnya Tuhan. Ya Bapa, demikian juga Bapa, hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tulis hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman yang jangan disampaikan Tuhan itu hanya berdasarkan daripada Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat marifat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, untuk ibadah pagi hari ini kita akan membuka di dalam kitab Perjanjian Baru. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan buka di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ke-44. Seulangi, Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Puji Tuhan, kalau sudah dapat saya akan bacakan. Di sana dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu gini, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun, ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat yang ke-44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Puji Tuhan untuk mengucapkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya beri judul untuk renungan kita pada pagi hari ini, yaitu siap sedialah dalam penantian dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui ya, di dalam kalender gerejawi, pada minggu ini kita sudah memulai ya pada masa Advent. Ya. Kalau sebelum kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus,
itu ada masa Advent selama 4 minggu berturut-turut ya, itu menjelang hari Natal. Nah, Advent sendiri itu sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu berarti kedatangan. Bahasa Latinnya itu adalah Adventus, yaitu artinya kedatangan. Nah, dari kata Adventus ini merujuk di dalam Alkitab ini ada dua pemahaman, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu minggu perayaan atas kedatangan Tuhan Yesus pertama kali di dalam dunia ini, ya sekitar 2000 tahun yang lalu, ya, ketika kelahiran Yesus itu di tengah kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, pemahaman yang kedua itu merupakan minggu peringatan akan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Jadi secara Alkitabiah pengertian Advent itu ada dua. Ya. Kita merujuk di dalam satu pemahaman kelahiran Yesus dan satu pemahaman di situ kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Nah, biasanya untuk minggu pertama Advent atau minggu pertama kedua Advent itu memberikan gambaran tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Ya. Secara eskatologis itu dari bahasa Yunani ya, eskatos dan logos. Eskatos itu pengertiannya terakhir, kalau logos itu ilmu. Kalau secara ilmu keagamaan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kehidupan di akhir zaman atau bagaimana kehidupan manusia di akhir zaman. Ya. Itu secara eskatologisnya. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat itu kita sudah menyambut sukacita ya, tentang perayaan di dalam gereja-gereja mereka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kemudian kalau kita melihat peristiwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ya di Bethlehem, itu digambarkan bahwa Yesus datang bayi ya yang kudus, yang lemah lembut ya, lahir di kandang domba itu dengan segala kerendahannya. Maria sama Yusuf ya, ketika mereka Maria melahirkan Tuhan Yesus itu tidak di hotel, tidak di rumah mewah, tidak, tetapi dia di kandang domba. Kita tahu ya kandang domba itu seperti apa. Nah, artinya ini melihat bahwa dengan segala kerendahan hati ya, Tuhan memberikan keselamatan untuk manusia. Kemudian untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali digambarkan penuh dengan kemuliaan, sekaligus di sini sebagai akhir dari dunia dengan segala penghukuman dan penggenapan dari janji-janji Allah kepada manusia. Nah, di dalam bacaan kita di Matius 24 ini ayat 36 sampai 44 ini adalah menggambarkan minggu pertama di dalam Advent ya, penantian, pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Dari apa yang kita baca di dalam Matius 24 ini ada beberapa pelajaran yang saya catat ya. Yang pertama itu adalah tentang hari Tuhan. Saya mengajak kembali membaca di dalam Matius 24 itu tadi yang ayat 36 sampai 39a. Saya kembali bacakan di sana. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ketika hari itu tiba, ketika hari Tuhan itu tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian ayat yang 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan minum, kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kemudian ayat 39a, dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Nah, kita tahu ya cerita Nuh. Tuhan menyampaikan pesan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Kenapa? Karena
dan keluarganya itu akan diselamatkan. Tetapi tidak semua orang itu diselamatkan, tidak semua orang masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, tentang hari dan saat itu yang dimaksud di sini adalah hari Tuhan tadi, itu ada diberikan tanda-tanda perubahan alam semesta yang mendahului sebelum Tuhan itu datang, sebelum Allah datang untuk kedua kalinya. Baik itu matahari, bulan, bintang, alam semesta, ya, itu akan mendahului kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Gangguan alam ya seperti goncangan-goncangan, gempa bumi, banjir dan sebagainya itu juga termasuk di dalam tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Nah ini kalau kita lihat secara manusia, membuat manusia itu takut. Ya. Kemudian di dalam kitab Matius itu juga, di dalam Matius 24 ini juga diberikan gambaran ya, tanda-tanda umum yang berupa datangnya Mesias palsu. Nah ini juga tanda akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu tadi hari Tuhan. Akan datang Mesias palsu, kemudian pertentangan antar bangsa-bangsa, ya, pertentangan antar suku itu akan mulai muncul di situ. Di ayat yang ke-3 sampai 14 kalau kita baca secara keseluruhan di dalam Matius 24 itu tadi, itu di sana dinyatakan dengan jelas bahwa ada nabi-nabi palsu, ada mesias palsu yang akan membuat manusia itu goncang, yang akan membuat manusia imannya menjadi kacau, yang kemudian dia tidak mempercayai kembali akan kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 15 sampai 24 pasal 24 itu tadi juga menyampaikan bahwa di situ ada sisaan-sisaan beratnya ketika Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kalau dibaca secara lengkap, saya bisa merinding ya untuk membaca tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana dunia ini ya, menjadi kacau ketika Tuhan akan datang kedua kalinya. Kemudian di dalam ayat 29 sampai 35 pada pasal 24 itu nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkapnya. Itu ada tanda-tanda alam yang menakjubkan mengiringi kedatangan Tuhan Yesus di atas awan, di atas awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Di sana digambarkan Tuhan datang ke dunia itu di atas awan-awan, bertata di atas awan-awan. Kemudian kalau kita telah secara keseluruhan ya, dari Alkitab memang banyak sekali uraian ya, gambaran tentang tanda-tanda kedatangan Allah atau kedatangan Tuhan itu untuk yang kedua kalinya. Yang disebut di sini adalah akhir zaman atau hari akhir. Nah lalu Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi itu? Ya tentunya kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk kedua kalinya, untuk kita selalu bisa bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, banyak yang mencoba meramalkan bahwa ada banyak kejadian-kejadian tadi, peristiwa-peristiwa tadi ya, baik secara alam maupun sosial politik yang meramalkan akan hari akhir zaman. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita percaya pada Alkitab yang kita baca, kita percaya pada firman Tuhan, kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa kita tidak tahu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Di sana dikatakan tadi seperti pencuri di malam hari. Tidak tahu. Kalau seandainya Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita tahu mungkin kita akan bersiap-siap terlebih dahulu. Tapi di Alkitab dinyatakan dengan jelas bahwa akhir zaman atau hari akhir itu tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita tahu.
Nah, di sini di dalam Matius 24 itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun tadi yang tahu waktunya ya. Bahkan tadi dinyatakan di sini bahwa ia ini Tuhan Yesus ya, karena I-nya besar, ia ini menuju Tuhan Yesus, dia sendiri tidak tahu ya. Dia mengatakan bahwa ia sendiri sebagai anak dan utusan Allah tidak mengetahui waktu tersebut. Ini bukan berarti bahwa Yesus tadi tidak mengetahui, tapi di sini hanya ingin menyampaikan bahwa dengan segala kerendahan hatinya, ya, Yesus ingin menyampaikan bahwa kita sebagai manusia itu harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita bisa melayani bersama-sama dengan Tuhan. Yang perlu dilihat di sini bahwa ada kerendahan hati Yesus sebagai manusia. Ya. Yesus sudah merendahkan diri sama seperti manusia untuk menyelamatkan kita semua, ya, supaya tidak ada kita menjadi orang yang memegahkan diri, untuk kita menjadi orang yang menjadi ego, ya, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Yang kita tahu pasti bahwa kemuliaan Tuhan itu ada, ya. Kemuliaan Tuhan itu pasti ada, dan kita percaya bahwa Allah itu tahu, ya. Yesus tahu akan kepastian hari Tuhan itu, tetapi dia tidak menyampaikan kepada manusia secara jelas. Nanti bisa dibandingkan atau bisa dibaca di dalam Yohanes 17 ayat 4-8. Di sana juga mengatakan bahwa Yesus sebagai anak manusia tidak mengetahui, tidak mengetahui kapan hari itu datang. Tetapi ini merujuk tentang kerendahan hati, ya, supaya kita tetap percaya pada Tuhan, ya, tidak meninggikan diri sendiri, supaya kita juga bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu apa? Melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Kita melakukan segala sesuatunya dalam masa penantian kita menanti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, itu di dalam pelayanan kita di gereja maupun pelayanan kita di luar gereja. Di luar gereja itu bisa di keluarga, bisa di masyarakat, bisa di organisasi atau di komunitas yang kita masuk di dalamnya, atau bahkan mungkin di dalam pekerjaan kita, ya. Itu termasuk di dalam kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya, tetapi di sini melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di luaran sana banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu tertarik, ya. Itu di luar kehendak Tuhan. Nah, ini adalah jalan yang terbaik untuk mempersiapkan kedatangan Kristus dan hari itu, ya, yakni bahwa kita semua nanti akan diminta pertanggungjawaban dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Baik mereka yang masih hidup, kita yang masih hidup, ataupun nanti mereka yang sudah mati atau meninggal dunia, semua akan dimintai pertanggungjawaban, ya, selama dia menjalani kehidupan di bumi ini. Itu yang pertama, pelajaran yang pertama yang kita ambil, yaitu tentang hari Tuhan atau hari akhir. Kemudian yang kedua, kita lihat di ayat 39b. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalam ayat 39b, itu adalah kedatangan Anak Manusia. Tadi saya sampaikan kita memasuki masa Advent, ya. Yang pertama, minggu pertama itu adalah tentang pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, dan kita memperingati hari kelahiran Yesus, untuk datang ketika 2000 tahun yang lalu. Di ayat 39b ini ada banyak peristiwa yang terjadi, ya, di mana mereka manusia itu menyerukan, ya, sebagai nubuatan, ya, supaya
adalah pilihan hidup kita, ya. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau, kemudian melakukan saat ini adalah arah tujuan hidup kita itu apa? Apakah kita akan bersama-sama dengan Allah di surga, ataukah tujuan akhir kita dalam kekekalan yang lainnya? Kalau kita menuruti ya keinginan duniawi atau kita menuruti Mesias palsu, ya, itu akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan di situ. Nah, jadi di sini kita harus melakukan sesuatu yang dimau oleh Tuhan, yaitu menuruti kehendak Tuhan supaya hidup kita menjadi pilihan yang terakhir bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian nanti bisa dibaca di dalam Markus 2 ayat 64, Markus 13:26 di sana juga mengatakan bahwa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, kedatangan Anak Manusia untuk yang kedua kali itu digambarkan sementara singgah di awan-awan. Ada banyak hal di situ yang membuat kita bisa melihat bahwa Tuhan itu akan memberikan keselamatan kepada kita asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, tetap mengimani ya, iman teguh kepada Tuhan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara tentang masa penafsiran berkaitan dengan kedatangan Anak Manusia, itu juga berkaitan dengan penafsiran masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Namun saya tidak akan bahas di sini ya, karena untuk membahas itu perlu waktu, ya, perlu timing yang pas. Kalau berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun nanti akan berkaitan juga dengan masa kesengsaraan atau yang disebut dengan masa tribulasi. Nah, itu ada beberapa fase untuk masa tribulasi, karena kan kedatangan Anak Manusia di dalam hari akhirnya manusia akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi di sini nanti untuk masa tribulasi dan masa 1000 tahun mungkin akan kita sampaikan di lain waktu. Adanya penafsiran seperti itu berarti ada juga nanti tentang pengangkatan orang-orang kudus atau gereja yang berdasarkan pada ayat-ayat di dalam Alkitab. Karena tadi disampaikan bahwa ketika hari Tuhan Allah datang untuk kedua kalinya, Dia akan mengangkat orang-orang kudus, ya, termasuk kita di sini. Ya. Tetapi di sini kita tidak mau perlu memikirkan ya bagaimana Allah mengangkat orang-orang kudus seperti apa, itu tidak perlu karena itu hak prerogatif dari Allah. Ya. Namun yang mau saya sampaikan di sini adalah hal pokoknya bahwa Ia akan datang untuk kedua kalinya, ya, secara tiba-tiba untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, itu dengan sesuatu yang pasti, yaitu yang hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, dari pesan ini di ayat 39 bagian B, ini ada pesan bahwa ada gambaran ketika Allah datang untuk kedua kalinya, ya, itu hanya mereka yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi kalau di luar sana mungkin ya tindakan kita, perilaku kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan juga akan bilang, Tuhan juga akan menyatakan kepada kita bahwa kita tidak berkenan kepadanya. Jadi harus seimbang antara apa yang kita berbuat di luar dengan apa yang kita lakukan untuk pelayanan dengan Tuhan, supaya Tuhan juga akan melihat kita, supaya Tuhan tidak melupakan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, pesan-pesan dari Tuhan melalui kitab Matius ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Bagaimanapun kita ini orang percaya yang rindu kepada Tuhan, ya, yang selalu rindu setia datang kepada Tuhan. Kerinduan kita sebagai orang percaya lebih baik ya kita melakukan tugas dan panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam lingkungan masyarakat kita, di lingkungan setiap kita masing-masing, ya Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita
Tidak semua ya, menerima seruan tadi, tidak semua orang menanggapi ya, tentang pertobatan itu tadi. Sehingga apa yang terjadi? Hanya Nuh dan keluarganya saja dan binatang, tanaman, tumbuhan yang dimasukkan di dalam bahtera itu yang selamat. Nah itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan akan datang dua kali, kita juga harus mempersiapkan diri ya, walaupun kita tidak tahu kapan itu, supaya kita tetap selamat bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pembelajaran yang ketiga yaitu di ayat 40 sampai 41. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu biring, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberikan tanda kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu yang bisa kita lihat di sana, bukan tentang kepentingan untuk diri sendiri, bukan, tetapi di sini adalah untuk bersiap-siap berjaga-jaga. Ya rasanya kalau kita lihat ayat ini kita egois ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada teman misalnya ada bencana, ada teman di samping kanan kiri kita, ada dua orang, kita hanya bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang yang satunya. Yang satunya pasti akan tertinggal. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdua dengan teman, dengan keluarga, tapi kita kena bencana, hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita gak mungkin untuk membawa orang lain. Nah, rasanya seperti egois sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah yang terjadi, pesan Tuhan bahwa tujuan akhir hidup kita, keselamatan kita itu tidak bergantung dengan orang lain. Kekekalan itu atau hidup kita yang terakhir itu, tujuan kita hidup terakhir itu secara pribadi, lepas pribadi, tidak berkaitan dengan orang lain. Kita harus mengingat bahwa tujuan surga itu tidak berdasarkan pada kelompok, tidak berdasarkan kepada keluarga, ya, bahkan mungkin tidak berdasarkan akan kehidupan suami istri. Ya, karena itu pribadi lepas pribadi. Memang ya kalau secara manusiawi kok rasanya ya enak banget ya. Misalnya kita suami istri tapi hanya diselamatkan satu. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Apa yang diselamatkan Tuhan, apa yang dipilih oleh Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah di dalam pemikiran ada pada bangsa Israel pada waktu itu ya, bangsa yang terpilih tetapi dia saat itu arogan, merasa terpilih dan merasa bangsa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada satu masa bangsa Israel itu menjadi sangat egois, sangat arogan sekali. Itu Tuhan tidak kehendaki Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan pada kita pada ayat ini, yaitu mengingatkan bahwa keselamatan itu bersifat individu, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan iman dan perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, kita seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kemudian keistimewaan dari bangsa Israel tadi bahwa ketika mereka mengalami musibah, mengalami kesulitan, dia tidak begitu lepas, tidak begitu saja lepas dari Tuhan. Dia tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi ada masanya bangsa Israel itu benar ya. Ada masanya juga ketika mereka mengalami kesusahan, kesulitan itu mereka selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan atau Allah akan memberikan kesempatan, memberikan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka. Firman Tuhan berkata, banyak orang yang terpilih, tertanda tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudara, nah ini tadi kita sebagai orang-orang percaya,
Itu ada di ayat 42 sampai 44. Saya tidak akan bacakan di sana. Pada intinya yang ayat 42 sampai 44 pembelajarannya untuk kita semua adalah kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam kehidupan duniawi sangat banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan kita, ya, yang membuat kita itu lalai, kita lupa menghayati panggilan hidup kita menjadi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak orang yang tidak siap ketika Allah itu datang, baik itu datang dalam segi kematian ataupun mungkin nanti untuk kedua kalinya pada hari penghakiman nanti. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup, ya, kita harus memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan, apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, ya, supaya kita tidak terjumus di dalam kenikmatan jasmani secara duniawi. Bahkan kita tidak mengejar kesenangan secara pribadi, kesenangan hati kita. Kita kembali ke Matius 24, Bapak Saudara. Kita tidak bisa melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus perlu melibatkan Tuhan. Kita harus perlu melibatkan dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini selalu damai bersama Tuhan, selalu aman bersama Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu Saudara banyak sekali sekarang ya, ketika manusia itu mengalami masalah, mengalami percobaan atau mengalami musibah, seringkali manusia itu tidak datang kepada Tuhan. Nah, ini yang membuat manusia itu menjadi tidak siap. Nah, pesan dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus siap, harus selalu berjaga-jaga dalam menghadapi kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Bukan berarti kita apatis ya, bukan berarti kita cuek, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidak. Bukan hanya kita menunggu, itu tidak. Tetapi di sini kita sebagai manusia yang percaya pada Tuhan, kita harus melakukan apa yang dimau Tuhan tadi dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa menyongsong ya kedatangan Tuhan itu dengan hati yang penuh sukacita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap seandainya Dia datang? Ya, itu dijawab Ibu Saudara, bisa dijawab di hati masing-masing. Seberapa siap? Seberapa kita puji Tuhan? Siap. Seberapa kita siap, seberapa kita sedia untuk kita menerima kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Tapi tentunya Bapak Ibu Saudara, pilihan yang aman adalah, pilihan yang pasti adalah kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus tabah berbuat baik ya pada semua orang. Jangan kita meninggikan diri sendiri. Jangan kita memberikan hidup kita kepada dunia. Jangan kita selalu mementingkan harta benda. Jangan selalu kita mementingkan mamon kita. Ya. Kita perlu, ya, tetapi tidak harus kita mementingkan itu. Tapi kita harus lebih dulu mementingkan Tuhan. Sikap berjaga-jaga merupakan ekspresi dari iman, penguasaan diri, dan merupakan pengharapan yang kuat bagi kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengimani itu, maka kita ada penguasaan diri. Dari penguasaan diri itu kita ada pengharapan kepada Tuhan. Saya ingin percaya kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, pasti ada sukacita dalam hidup, ya. Ada selalu kita berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ketika Yesus ya menjelang akhir hidupnya mengajak kepada murid-muridnya supaya menantikan kedatangannya itu dengan penuh harapan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, menanti kedatangan Tuhan itu harus dengan penuh harapan. Yesus minta kepada kita supaya selalu waspada, siap sedia kapanpun, dimanapun, ya,
ya, dengan situasi apapun. Kita tidak boleh goyah, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tetap harus percaya, mengimani kepada Tuhan, ya, supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Inilah pengharapan kita, agen kita, ya, sebagai orang-orang yang beriman. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menantikan Tuhan dalam pengharapan? Kita menantikan Tuhan dalam pengharapan itu karena Tuhan itu adalah pembawa keselamatan, pembawa damai, pembawa kepenuhan, penyembuh luka-luka, ya, karena Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita harus punya pengharapan, ya. Kita harus punya sesuatu yang kita harapkan di masa akhir kita nanti, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah. Saya yakin dan percaya Bapak Saudara di sini, ya, saudara yang ada di sini semua pasti ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tidak mau kita akan hidup di neraka. Pasti kita hidup pengennya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara pesan yang disampaikan pada pagi hari ini, sekaligus mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya merupakan hari Tuhan yang penuh kuasa dan kemuliaan yang menyertai kita semua. Kemudian kita sebagai orang percaya harus diminta taat kepada firman Tuhan. Kita perlu siap sedia, berjaga-jaga, sehingga kita luput di hari kehakiman dan kita masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Bapa kita sebagai penyelamat kita. Kemudian kita juga harus mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin diri, ya, penuh dengan pengorbanan, sungguh-sungguh dengan kasih untuk kita menjalani hidup ini, supaya kita tetap menerima pengampunan, menerima pertobatan dari Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Biarlah firman ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari akhirnya nanti. Supaya kita juga tidak menyombongkan diri, supaya kita tidak iri hati kepada yang lain, supaya kita tidak dendam, tidak iri kepada yang lain, ya. Kita harus berani kembali ke jalan Tuhan, harus berani bertobat, harus berani memberi pengampunan, dan yang satu hal yang pasti adalah kita punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Tuhan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, untuk kita menyambut firman Tuhan pada hari pagi ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Kaulah pengharapan.
Kuatlah perlindungan kami Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami Bapa, biarlah apa yang kami sampaikan Tuhan, Engkau sempurnakan di dalam hati kami, bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, terima kasih ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Puji. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk kembali memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Mari sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, tiba saatnya kembali kami memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami memberikan persembahan ini ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan yang ada pada kami ini Tuhan, biarlah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui apa yang kami berikan ini Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati persembahan pembangunan dan persepuluhan yang akan kami berikan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga kembali memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Engkau memberkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Jalan Hidup Orang Firman-Mu
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk ibadah doa Senin dan Jumat untuk sementara diadakan atau diliburkan dan akan kembali diadakan pada bulan Januari. Begitu pula ibadah sekolah minggu dan ibadah pemuda untuk selama bulan Desember diliburkan dan akan kembali diadakan pada bulan Januari. Hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 7 Desember 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Ruje SPD, singers oleh Bapak Edoni Handoko, Saudari Dewi Sulasti dan Saudari Aprimidanti SPD. Pembicara firman Tuhan yaitu Bapak Demar setempat yaitu Bapak Pendeta Yakub, petugas persembahan oleh Bapak Emil Suryanto dan Bapak Tiono, petugas perjamuan kudus oleh Bapak Atento Tambunan SH, Bapak Pepa Mede dan Bapak Sukirno Andreas, petugas LCD oleh Saudara Peter Gibson, penerima tamu oleh Bapak Sukirno Andreas dan Ibu Perwati. Pada pagi hari ini juga saya akan membacakan undangan Natal dari gereja-gereja sekitar kita di Pangkalan Bun. Yang pertama, undangan Natal untuk WGBI untuk wanita Gereja Betel Indonesia. Tempat ini dari WGBI Bethesda Pangkalan Bun yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 pukul 17 WIB bertempat di GBI Bethesda Pangkalan Bun dengan pembicara Pendeta Susi Setiadi. Dress code atau seragam diminta dari WGBI Bethesda yaitu pakaian adat atau pakaian batik atau pakaian kebaya. Ini ibadah Natal untuk wanita dan ibu-ibu maupun perempuan-perempuan yang masih single. Kemudian nanti kan ibu-ibu aja yang bersama. Undangan Natal berikutnya dari GPD Eklesia Pelingkau atau gereja yang dikembangkan oleh Bapak Pendeta Manto di Jalan Ayani dan Bening 1 RT 29 Kelurahan Baru. Natalnya dilaksanakan pada hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 17 WIB dengan pembicara Pendeta Dr. Kanto SHMTH dari Denpasar, Bali. Itu pada tanggal 4 Desember 2025 di GPDI Eklesia Pelingkau. Kemudian pada hari Jumat 5 Desember 2025 bertempat di GBI El Sadai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Itu di GBI El Sadai pada hari Jumat 5 Desember jam 6 sore. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore di GPDI Ebenezer Jalan Ayani nomor 26 Kelurahan Baru. Itu dari GPDI Ebenezer Sabtu 6 Desember jam 5 sore. Kemudian pada hari Minggu depannya Jumat Sabtu untuk GPDI Ebenezer Sabtu 6 Desember jam 5 sore. Kemudian pada hari Minggu 7 Desember 2025 jam 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat di Gereja JKI GOC Jalan Kawitan Gang Prima nomor 7 Pangkalan Bun. Itu dari JKI GOC Jalan Kawitan Gang Prima nomor 7 pada hari Minggu 7 Desember 2025 jam 5 sore. Demikian yang dapat saya sampaikan pengumuman maupun undangan Natal pada hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala dan saya akan infokan nanti di grup bagi yang Bapak Ibu yang masih kelewatan informasinya.
Saya ulangi, sebelum ibadah kita akhiri, terlebih dahulu saya menyampaikan keputusan rapat pengurus Jemaat GPI Bukit Sion hari Senin yang lalu tentang program kerja tahun 2026. Yang pertama, ibadah itu berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan.